salah jemaah maghrib yang masih ingin menyempurnakan dan bagaimana merasakan khasiat-khasiat ibadah yang Allah perintahkan kepada kalian, marilah melanjutkan ibadah, mendengar nasihat-nasihat dan bimbingan agama baik dari Allah itu sendiri maupun daripada Rasulullah maupun daripada para wali Allah. Sebab ada empat atau ada tiga perkara yang patut kita resapi atau kalau bisa kita kalau dikatakan dikuasai terlalu bahasanya agak ada musuh kesombongan. Bagaimana kita meresapi apa makna yang tersirat di dalam firman-firman Allah, yaitu terdiri dari 3 juz. Kemudian yang kedua, apa yang tersirat di dalam sabda-sabda Nabi alias sunnah-sunnah Rasulullah sebagai penjabaran daripada pengamalan Al-Quran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi dan sampai kepada kita itu adalah penjabaran Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah itu diistilahkan pada zamannya Al-Quran berjalan. Dan kita ini mau seperti itu. Mau bagaimana kita ini membawa sifat-sifat Allah dan kita baca, kita dengar melalui firman-firmannya. Jadi bukan kita beribadah nafsu-nafsi irut-irut tadi. Ini napalro bersumbangan di pengakuan Islam dikatakan sahabat. Terkadang ada orang yang mengaku berislam tetapi dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah serta hukum Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana merasakan yaitu kata-kata hikmah, ilmu-ilmu hikmah yang Allah telah berikan atas hamba Allah sebelum kita sebagai ukuran kesampaian ibadah. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia belum bisa menyimak perkataan-perkataan hikmah alias suci, itu ibadahnya belum sampai. Jadi hikmah itu merasakan makna yang tersirat di dalam perkataan hikmah atau hadis-hadis qudsi Nabi, itu adalah bayangan kesampaian ibadah kita. Kalau ada orang yang beribadah biar dia sampai berkubang sampai lututnya ini bongkar, tapi dia belum sampai ke tingkat itu, ibadahnya belum sampai. Sebagaimana sabda Nabi, syariat tanpa hakikat itu batin. Tolong para pengaku-pengaku Islam, terkhusus juga para pengaku orang yang beriman kepada Allah, adalah menyimak perkataan Nabi itu. Syariat tanpa hakikat itu batil. Mulai dari sambayang ni, ahadimi, asab kami, asidak kami, tapi tidak pernah sampai pada tingkat hikmah, dia pada boleh pahami ini negara yang hakiki, maka itu masih batil. Dan kata Nabi, siapa yang berhakikat tanpa syariat itu sindik. Jangan itu tahu kita sindik apa nak, tapi saya cerita hakiki. Syariat tanpa hakikat kata Nabi bagikan tubuh tak bernyawa. Pernah dia tahu menggaungkan ibadah berupa syariat, tapi tidak pada sampai kepada tingkat hakiki, karena kamu nyawa apa tidak nyawa. Dan hakikat tanpa syariat itu bagikan nyawa tak bertumbuh. Dan nanti dikatakan manusia kalau dia punya tubuh punya nyawa. Makanya diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui Allah itu sendiri dan penjabarannya Rasulullah untuk kita amalkan. Dari kata Nabi syariat. Jadi Allah turunkan syariat kepada Nabi-Nya. Syariat adalah kata-kataku kata Nabi. Syariat adalah aturan.
Syariat diturunkan kepada tubuh karena tubuh yang akan melakukannya. Seperti mata dengan penglihatan, apa yang boleh dilihat apa tidak, itu syariat. Telinga dengan pendengarannya, apa yang bisa didengar apa tidak. Hidung dengan penciumannya, apa yang bisa dicium apa tidak. Mulut dengan apa yang masuk ke dalamnya, halal haram atau apa yang kita katakan. Tangan dengan geraknya, apa yang kita jamak, apakah yang halal atau yang haram, atau pelanggaran atau perintah. Dan kaki dengan langkahnya, apakah yang kita mau langkahi ini perintah Allah atau larangan Allah. Kemudian nafsu dengan syahwatnya. Inilah semua yang mempengaruhi nanti isi hati kita. Kalau yang bersifat dosa, maka yang masuk mengisi hati kita ini adalah dosa, sehingga hati kita gelap. Makanya ajakan bertobat, marilah membersihkan dosa lahir dan dosa batin. Dosa lahir itu tadi yang dilakukan oleh panca indera kita. Dan dosa batin, ini dosa batin ini dosa yang terselubung. Seperti yang disabdakan oleh Nabi ini, tolong saudara saya ini, karena anda ini akan menjadi penyambung lidah. Dan mungkin suatu waktu anda menjadi penyambung lidah dari kami, sekaligus penyambung lidah pada Rasulullah. Ini tegaskan kemana-mana ini, karena di sini banyak orang jatuh. Para kiai kita jatuh di sini, para ustaz kita jatuh di sini, umat kita jatuh dari sini. Sampai Nabi berpesan dengan keras, jangan kamu mengikuti seorang alim, ustaz, kiai, sekalipun majelis apa, kalau tidak mengajak dari 5 ke 5. Pertama, dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat. Jadi kalau ada seseorang yang berbicara lebih kepada condong ke dunia, biar dia kiai, biar dia ustaz, biar dia mufti, biar dia komandan agama, jangan didengar. Kalau dia lebih condong kepada dunia, makanya apa yang kami lakukan selama ini, karena kami melewati perjalanan itu, yaitu barangkali wujud daripada pengamalan surah At-Taubah 24, baca sendiri, sehingga kami bisa memberikan kembali, yaitu bayangan bagaimana Allah dan Nabi-Nya membawa orang pada zamannya sampai dia membersihkan jiwanya sebersih-bersihnya. Apa ini maksud bersih jiwa ini? Ketika datang keyakinan dalam jiwa kita, sampai ada sahabat Nabi pernah berdosa, pernah meninggalkan agama, sampai ada orang yang bisa berjalan di atas air yang kudanya. Itu yang katakan bersih, yakin. Ada sahabat Nabi yang bisa berjalan terbelah gunung. Tapi ingat, dan sampai saya kasih berita begini, Anda beribadah, itu yang Anda niatkan. Tidak, jangan. Kalau Anda itu yang niatkan, boleh saja kau dikasih 1 kali berjalan ke Jakarta, misalnya tanpa perahu, tapi itu tonji, karena banyak orang tergelincir di alam-alam mistik, alam-alam karomah. Siapa yang beriman kepada seseorang karena baru melihat karomah, maka itu imannya lemah. Bahkan karomah itu bisa kembali menjadikan orang kufur di depan Allah. Ilmu karomah. Jadi jangan kamu mengikuti seorang sosok manusia bagaimanapun pintarnya menurut dia, kalau tidak mengajak dari 5 ke 5, dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat. Inilah cara kami ini, saudara. Makanya sore cepat tinggalkan keduniaanmu itu, menuju kepada itu. Ini baru perang. Nanti Anda akan berbuat seperti apa yang kami lakukan sejak tahun 83. Barulah itu Anda telah terisi. Unai kaum lampang pakainya ditawari Allah Ta'ala,
maka barulah itu Anda memulai perjalanan kepada Allah. Makanya saya katakan bahwa ibadah pertama yang perlu ditekuni adalah mendengar. Penanya tahu langsung sampai hamba yang hampa, bagaimana cara musalah kalau Anda tidak punya ilmu. Kalau batin anda rusus sampai sudah tidak biasa. Kadang-kadang sampai kapi-kapi nawang. Apalagi pun sampai menurut saya. Tena persukan lebih melewati perjalanan, menurut saya itu kecenderungannya iblis. Aku itu kecenderungannya musuh iblis. Tapi kalau kami bisa berarti kami bersama Allah, Muhammad dan Adam. Makanya dalam Quran itu Allah biasa banyak memakai kata-kata kami Allah. Kami itu bisa Allah, Jibril, Muhammad dan Adam. Ya. Jadi marilah. Ya. Sesungguhnya saudara saya setelah kami menyimak perjalanan kami dan Anda sendiri bisa melihat dengan kepala sendiri, mendengar dengan kepala sendiri. Siapa yang mau memulai kehidupan agama dalam dirinya, marilah kepada kami. Ya mampu lakukan apa? Nasabanya ilmu nak kamu tu asal mereka, tetapi dapat tunggu lagi tahu. Karena ngapa? Aneh loa tahuwa dilanda dengan sifat yang malas kalau urusan agama. Punna urusan agama Allah Ta'ala malas sakit punna urusan lino si talang yang tampara situ kurang iri rioto mak lino situ kurang iri kepala mak lino. Tetapi kalau urusan agama naneru napakandak bangkin namanya agama itu aman deh. Urusan agama pembenahan diri. Pembenahan diri. Yang kedua malas. Apa yang ketiga malu. Banyak orang malu kalau diajak kepada agama. Siri-siri enggak pernah nikah merokis dah. Ya pekiu. Yang ketiga malu. Siri-siri kikainat kejin. Makanya itu pada zaman Nabi-Nabi banyak orang tidak dipercaya karena siri-siri, karena Muhammad. Karena kamu dia tahu latar belakang pandangan, pangkat, jabatan, pakaluan jangang, titel. Yang asli ini karena hebat. Yang asli ini karena di kamasen relatala pada total dan relino. Makanya itu rahasianya Allah mengangkat nabi-nabinya itu dari golongan orang ummi. Rasulullah dari anak yatim. Sekarang itu kayaknya anak yatim itu kayak dihina, dikumpulkan di badan anak yatim. Bahkan ada orang yang hidup karena anak yatim. Misalnya dia kumpulkan anak yatim baru dia suruh pergi meminta-minta. Atau yang kata lain membangun sebuah badan yatim baru bikin proposal ke sana kemari meminta sumbangan. Jadi sunnahnya memelihara anak yatim itu kita ambil ke rumah berapa kemauan kita, karena itu syarat berkah. Syarat berkah. Jangan juga mengukur diri bahwa saya tidak mampu ini. Itu adalah amalan. Seandainya ada orang makanannya hanya cukup-cukup untuk dia, tapi karena dia mau dimuliakan Allah, diberkahi Allah, ada anak yatim yang patut dipatuhi. Sampai si soal kan renu nani anak yatim tasis tangga suatu. Karena memelihara anak yatim itu adalah berkah rezeki kata Nabi. Rumah yang diberkahi di mana ada anak yatim yang pelihara. Dan kemudian baca Quran. Makanya kita punya rumah hari ini serba Quran diberkahi. Selalu ada masalah di dalam rumah. Saya sendiri nih, waduh di rumah. Kenapa? Baca Quran tidak ada. Anak-anak sekarang ini kita yang menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Sangin di roda di binawa melihat kita yang menjerumuskan. Kenapa? Mungkin kita salah menempatkan kasih sayang kepada anak. Jika dari sayang ya anak punya kamu sudah gerok ini beliau ngasih. Mana boleh menjerumuskannya. Menjerumuskannya misalnya ya mami jenuan jauh pidi-pidi kol kan apalagi pernah anak masih tarak main.
Tapi puna tarung kamu naik pak, ada video callan jo mai, benenuan yang di call.